Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miao. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan analistik penonton dan yang mencari channel Puspita Miao berdasarkan rentang usia. Nah, sebelum saya melanjutkan, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu ya. Jadi bisa mengikuti terus video-video saya yang lain selanjutnya, insya Allah. Oke, nah, jadi tentu saja analistik ini tidak bisa dibilang tepat 100% bahwa yang menonton atau yang mencari channel Puspita Miao ini adalah yang benar-benar memang menderita GERD anxiety psikosomatis ya. Tapi tentu saja ya, sebagian besarnya atau di atas 50% itu kemungkinan besarnya memang mereka sendirilah yang memang menderita GERD anxiety psikosomatis seperti itu ya. Nah, jadi di urutan pertama yang paling banyak mencari dan menonton channel Puspita Miao itu berada di rentang usia 25 tahun sampai 34 tahun ya. Nah, dimana seperti kita ketahui di usia tersebut itu mulailah kehidupan nyata ya, bisa dibilang di usia tersebut itu sudah mulai bekerja ya, bahkan sudah mulai untuk menuju ke arah kedepannya untuk berumah tangga atau menikah, dan juga sudah ada yang mulai menikah di usia 30 tahunan ke atas seperti itu, di usia-usia seperti itu, dan juga di usia 25 ke atas, sampai 30 ya. Nah, jadi kemungkinannya nih di usia-usia ini gitu kan sudah mulai banyak mengalami problematika kehidupan teman-teman ya. Bisa dari pekerjaannya, bisa juga dari kehidupan rumah tangganya gitu, atau kehidupan pribadinya seperti itu ya. Itulah yang bisa menimbulkan atau memicu kesetresan tersebut, memicu akhirnya terjadinya gangguan GERD anxiety psikosomatis ya. Dan juga tentu saja ya, di usia segini nih ini sudah dipupuk bagi yang memang teman-teman itu telah melakukan atau menjalankan gaya hidup yang kurang sehat dari usia-usia sebelumnya ya. Mungkin dari usia remajanya sudah mulai gaya hidupnya kurang sehat seperti itu, sudah mulai ditumpuk tuh. Nah, mulailah meledaknya di usia 25 sampai 34 tahun terjadilah gangguan GERD anxiety psikosomatis ya. Nah, di urutan kedua itu di rentang usia 35 tahun sampai 44 tahun ya. Jadi sama di rentang usia ini juga ini sudah mulai banyak memikirkan ya, yang anak-anaknya sudah mulai beranjak besar gitu kan, sudah mulai banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi seperti itu. Salah satunya juga bisa masalah pekerjaan juga gitu kan, dan juga bukan lumayan juga masalah di rumah tangganya atau dengan hubungan dengan pasangannya yang terganggu gitu kan. Itu lumayan banyak juga teman-teman yang alasannya atau maksudnya menjadi pemicu dari GERD anxiety psikosomatisnya itu dari kehidupan dengan pasangannya yang tidak sehat seperti itu. Jadi semakin banyak ini gitu sebetulnya nih di usia ini, dan tentu saja tetap ya dari gaya hidupnya yang tidak sehat di usia-usia sebelumnya, jadi menumpuk. Nah, terjadilah sakitnya di usia tersebut. Nah, urutan ketiga berada di rentang usia 18 tahun sampai 24 tahun. Nah, kalau misalnya kita melihat mungkin secara kita lihat usia 18 sampai 24 tahun tuh itu tuh lagi senang-senangnya gitu kan, lagi masa-masanya ya pokoknya menikmati gitu ya,
Nah, betul gitu. Tapi di usia 18 tahun itu di akhir kita sekolah menengah atas atau sudah lulus mulai dari SMA ya. Itu sudah mulai mencari jati diri sebetulnya di usia 18 sampai 24 nih, gitu kan. Nah, yang lulus SMA itu mulai memikirkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Nah, lalu setelah kuliah dia mendapatkan tugas yang tiada hentinya, menumpuk, sering begadang gitu kan, makan tidak diperhatikan, sudah jelas ya, banyak sekali selalu bahkan gitu kan, banyak ngekos gitu yang anak-anak kuliah tuh, dan yang dimakan tuh ya nggak jauh dari mie instan seperti itu. Ini banyak, bukan satu dua teman-teman saya yang di usia segini tuh seperti itu alasan pemicunya tuh, salah satunya. Belum lagi ditambah memang bila memang orang tuanya itu ada kesulitan dalam hal untuk membiayai kuliahnya atau sekolahnya, bertambah lagi masalahnya, bisa dari situ juga. Jadi sudah jelas dari pola pikirnya, ditambah memang pola makannya dan gaya hidupnya yang kurang sehat juga ya. Jadi lumayan banyak juga itu di rentang usia 18 sampai 24 tahun ternyata gitu. Dan masa-masanya juga di usia segini nih, masa-masanya banyak yang galau. Belum yang mulai merasakan jatuh cinta dengan pasangan gitu kan, tapi tidak berani untuk menyatakannya, atau misalnya yang ditolak atau yang putus gitu kan, diputus cinta seperti itu juga banyak yang jadi pemicu dari GERD anxiety psikosomatis, teman-teman ya. Nah, urutan selanjutnya yang keempat itu berada di usia 45 sampai 54 tahun. Lalu urutan selanjutnya di usia 55 sampai 64 tahun. Dan urutan selanjutnya berada di usia 13 sampai 17 tahun. Jadi usia 13 sampai 17 tahun pun lumayan ada. Memang betul ada ya. Saya mengenal beberapa orang yang berada di rentang usia 13 sampai 17 tahun, teman-teman ya. Dan umumnya itu yang sharing dengan saya itu orang tuanya. Jadi bukan anaknya, tapi ada juga yang anaknya yang sudah usianya 15 sampai 17 tuh anaknya ya, yang langsung menghubungin lewat IG gitu. Jadi lumayan ada banyak gitu. Usia 13. Nah, mungkin ini kalau di rentang usia 13 sampai 17 tahun bisa jadi mungkin karena memang ya bisa anaknya mungkin yang pendiam seperti itu, mungkin dia ada bermasalah di sekolahnya gitu ya. Bermasalah di sekolahnya, entah itu dengan temannya, entah dengan gurunya seperti itu. Jadi memang dibutuhkan peran orang tua di sini ya untuk usia 13 sampai 17 tahun ini. Belum lagi memang juga ditambah mungkin gaya hidupnya yang memang kurang sehat ya, namanya usia segitu kan maunya ngikutin teman-temannya, jajan di luar seperti itu, yang ya seperti itulah, nggak makan gitu kan, maunya jajan aja seperti itu, kurang memperhatikan. Jadi memang peran orang tua dibutuhkan di usia segini ya, harus dicari tahu pemicu anaknya sampai terkena GERD anxiety itu dari mana seperti itu, apakah dari kehidupan di sekolahnya, kehidupan dengan teman-temannya seperti itu. Nah, untuk di usia yang sampai 65 tahun ke atas justru yang paling kecil, teman-teman ya. Mungkin usia ini udah sangat matang secara psikologi. Jadi dia sudah jelas-jelas untuk menuju ke kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi sudah bisa dibilang mempersiapkan diri, bisa dibilang seperti itu. Jadi bisa lebih ikhlasnya lebih mudah bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun ya, atau yang tadi di rentang usia 55 sampai 64 juga kan dia sedikit ya. Jadi sudah mulai, karena memang sudah mulai ikhlas dengan kehidupannya yang sudah dijalani sejauh itu, seperti itu teman-teman ya, kurang lebihnya. Nah, sekarang nih saya mau tahu gitu, penonton ya dan subscriber Puspita Miau ini gitu kan berada di rentang usia berapa sih?
ya kan? Apakah di rentang usia 18 sampai 24 tahun, atau di rentang usia 25 sampai 34 tahun, atau di 35 sampai 44 tahun, atau di 44 tahun sampai ke 55 tahun, atau di atasnya, atau bahkan di rentang usia yang 13 sampai 17 tahun ya. Saya mau tahu teman-teman ya, semua subscriber dan penonton Puspita Miao nih paling banyak nih berada di rentang usia berapa? Dijawab ya di kolom komentar ya, rentang usia teman-teman, sahabat Puspita Miao semua berada di rentang usia berapa? Oke. Nah, insya Allah semoga dari hasil survei nanti ini bisa saya simpulkan gitu kan, apakah sesuai dengan yang tadi analistik dari YouTube tadi, seperti itu. Oke, dan bisa menjadi bahan pembelajaran gitu. Oke, terima kasih buat semua sahabat teman-teman Puspita Miao yang sudah ikut surveinya saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.